Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Aulia Azahra dengan NIM 240105015. Akan menjelaskan terkait efek rokok terhadap perokok pasif, balita, ibu hamil, dan lansia, serta bagaimana mekanismenya di dalam tubuh. Rokok masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat, baik di dunia maupun di Indonesia. Menurut WHO, penggunaan tembakau menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahun, termasuk pada individu perokok pasif. Di Indonesia, prevalensi perokok masih tergolong tinggi. Data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 29,7% penduduk berusia lebih dari 10 tahun merupakan perokok aktif. Asap rokok mengandung lebih dari 5.000 senyawa kimia seperti nikotin, formaldehid, karbon monoksida, benzen, kadmium, dan nitrosamin yang bersifat toksik dan karsinogenik, sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi perokok aktif maupun pasif. Mekanisme masuknya asap rokok ke dalam tubuh, baik pada perokok aktif maupun pada perokok pasif, dapat dijelaskan melalui 3 fase kerja toksik, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase eksposisi dimulai saat asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif masuk ke dalam tubuh, baik pada perokok aktif itu sendiri ataupun pada individu di sekitarnya sebagai perokok pasif melalui sistem pernafasan. Asap rokok tersebut membawa berbagai senyawa toksik yang kemudian masuk ke dalam tubuh dan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Selanjutnya, pada fase kedua yaitu fase toksokinetik, zat-zat berbahaya yang telah mencapai alveolus kemudian diserap ke dalam aliran darah. Melalui sirkulasi darah tersebut, senyawa tersebut didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan tubuh. Dengan demikian, dampak paparan rokok tidak hanya terjadi pada paru-paru, tetapi juga dapat mempengaruhi organ lain seperti jantung, pembuluh darah, dan organ tubuh lainnya. Fase terakhir yaitu fase toksodinamik dimulai saat senyawa-senyawa reaktif yang sudah masuk ke dalam organ tubuh itu mulai berinteraksi dengan komponen seluler dan molekuler, sehingga dapat memicu stres oksidatif dan inflamasi. Proses ini ditandai dengan aktivasi mediator inflamasi seperti TNFA dan NFKB, kemudian kerusakan DNA, dan gangguan fungsi mitokondria. Rangkaian peristiwa tersebut dapat berujung pada apoptosis, disfungsi jaringan, dan peningkatan resiko berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Dampak buruk asap rokok juga dirasakan oleh kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan juga balita. Pada ibu hamil, paparan asap rokok dapat mengganggu pertumbuhan janin sehingga meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan bahkan stunting. Pada balita, asap rokok dapat meningkatkan infeksi saluran pernafasan dan menghambat perkembangan paru-paru. Sedangkan pada lansia, asap rokok dapat memperburuk fungsi paru-paru dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Melihat besarnya dampak tersebut, penerapan kawasan tanpa asap rokok dan kebiasaan tidak merokok di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan asap rokok serta melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.